Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau tanya nih, kalian udah sholat duha belum? Kalau belum, dijeda dulu videonya, terus kita sholat duha bersama ya. Nah, kalau sudah, boleh lanjut nonton videonya. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, kita akan belajar bagaimana cara kita menyusun kata menjadi kalimat, kemudian arti penting bersikap baik kepada sesama manusia, dan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, yuk kita belajar bersama. Pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan menyusun kata, kalian dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan diskusi, kalian dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah dengan kegiatan review atau mengulang kembali, kalian dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Dan yang terakhir adalah dengan kegiatan review atau mengulang kembali, kalian dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Semoga tujuan pembelajaran kita dapat tercapai semua ya anak-anakku. Amin ya robbal alamin. Nah, kita baca bersama-sama ya. Di sekolah, Benny selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman-teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasa senang jika kita membantu mereka. Ya, bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu anak-anakku, alangkah lebih baiknya kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, bersikap baik antar sesama manusia. Supaya apa? Supaya kita dapat hidup dengan damai, kita dapat ditolong juga dengan orang lain. Selain itu juga kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain berbuat baik, Benny juga sering atau senang bercerita. Ia bercerita tentang kuda dan kedelai. Yuk kita baca bersama-sama dongeng yang diceritakan oleh Benny. Kuda dan kedelai yang syarat dengan beban. Pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat, sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendang kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama perjalanan setengah kilometer. Tiba-tiba ia terjatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh!" keluh kuda saat ia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek.
Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Nah, dari dongeng tersebut kita dapat mengambil pesan anak-anakku. Apa pesannya? Nah, ini pesannya masih dalam kata-kata yang acak. Menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Yuk kita belajar menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Kita baca bersama-sama perintahnya ya. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat dalam dongeng di tempat yang tersedia. Di sini ada beberapa kata yang masih tersusun acak. Untuk itu kita harus menyusunnya menjadi sebuah kalimat yang benar. Di sini sudah ada, yaitu bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Seperti yang dilakukan oleh Benny. Benny senang membantu temannya. Untuk itu, kalau nanti Benny merasa kesulitan, akan ada temannya yang membantu. Begitupun juga kalian juga harus membantu teman yang kesulitan. Karena jika nanti kalian merasa kesulitan, teman kalian akan membantu kalian juga. Seperti itu ya. Nah, dari dongeng tadi terdapat dua hewan, yaitu kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang dapat dimanfaatkan tenaganya. Mereka sering digunakan untuk mengangkut beban, juga sering digunakan untuk alat transportasi. Pada dongeng tersebut, kuda dan keledai digunakan untuk mengangkut beban dan transportasi. Nah, ini seperti yang digambar di sebelah sini. Ini adalah delman. Pasti kalian sudah tahu ya delman itu seperti apa, atau kalian sudah pernah naik delman. Nah, ini adalah kuda yang dimanfaatkan tenaganya untuk alat transportasi, dimanfaatkan tenaganya. Nah, selain delman, domba juga dapat dimanfaatkan. Nah, ini kita baca ya. Tahukah kamu, selain kuda dan keledai, domba juga banyak manfaatnya. Ayo, siapa yang tahu manfaat domba? Nah, kita baca bersama-sama ya. Domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip sekali dengan kambing, namun memiliki bulu yang sangat tebal. Nah, bulu domba ini bisa dijadikan benang wol. Domba juga dapat dimanfaatkan menjadi gulai dan satai. Ayo, siapa yang sudah pernah makan gulai dan satai? Gulai dan satai itu sangat lezat. Untuk itu, domba dapat dimanfaatkan juga sebagai sumber makanan kita dan juga sebagai benang wol. Ternyata banyak ya manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, kita baca bersama-sama di sini. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki masalah. Ia belum bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Untuk itu, yuk kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya. Oh, ternyata masalah Benny itu adalah sifat pertukaran pada perkalian anak-anakku. Nah, yuk kita bantu Benny untuk mengingat kembali sifat pertukaran pada perkalian. Sifat pertukaran pada perkalian itu dapat ditulis A kali B sama dengan B dikali dengan A. Sifat tersebut menyatakan bahwa perkalian dua bilangan akan sama walaupun posisinya kedua bilangan tersebut ditukar. Langsung aja kita masuk ke contohnya ya. Nah, bantu Benny menyelesaikan permasalahannya yuk. Nah, ternyata ini masalah Benny. Yang pertama adalah di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Ya, di sini pada soal yang pertama terdapat 6 kandang domba yang masing-masing kandang terdapat 10 ekor domba. Untuk itu, penulisan lambang bilangannya adalah 6 kali 10. Berapa 6 kali 10?
6 kali 10 adalah 60. Kemudian lihat lagi yang di bagian B. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak terlalu besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba sekarang ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Nah, kalau ada 10 kandang, maka berapa banyak domba ya? Nah, kita ingat sifat pertukaran pada perkalian. Di sini sudah ada angka 6 dan 10. Kemudian di bilangan yang kedua ada angka 10. Untuk itu dikali berapa ya? Ya, benar, dikalikan dengan 6. 10 dikali 6 sama dengan 60. Untuk itu kita dapat menuliskan sifat pertukarannya seperti ini. 6 kali 10 sama dengan 10 dikali 6. Nah, Benny punya dua permasalahan. Kita bantu lagi Benny menyelesaikan masalah yang kedua. Paman Benny beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Benny menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Benny? Nah, ada 10 kandang dan 8 ekor. Untuk itu langsung saja kita kalikan. 10 dikali 8 sama dengan 80. Kemudian pindah lagi di permasalahan yang kedua. 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang? Nah, tadinya ada 10 kandangnya. Kemudian 2 rusak, berarti 10 dikurang 2 sama dengan 8. Bilangan apa yang belum digunakan? Bilangan yang 10. Untuk itu, 10 dikali 8 sama dengan 8 dikalikan dengan 10. Nah, ini namanya sifat pertukaran pada perkalian atau dinamakan sifat komutatif. Ya, di sini juga ada contoh soal yang lainnya. Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soalnya tentang perkalian. Ia teringat cara menyimpan anak ayam di kandang. Ia membaginya dalam beberapa kelompok. Di sini isilah titik-titik dengan perhatikan sifat pertukaran pada perkalian. 5 dan 7. Berarti 7 kali 5 sama dengan 5 dikali 7. Kita ingat rumusnya adalah A kali B sama dengan B dikali dengan A. Untuk itu, 9 dikali 6 sama dengan 6 dikali 9. Dan yang ketiga, 5 dikali 5 sama dengan 5 dikali 5 juga karena bilangannya sama ya. Nah, yang keempat, 6 dikali 7 sama dengan 7 dikali 6. Dan yang kelima, 7 kali 3 sama dengan 3 dikali 7. Jadi hanya posisinya saja yang ditukar. Tadinya 7 di depan, kita taruh 7-nya di belakang. Tadinya 3-nya di belakang, kita taruh 3-nya di depan. Jadi hanya ditukar posisinya saja ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.